Halo semuanya, kami dari kelompok 1, saya Valencia. Saya Tasya. Saya Tian. Nah, kami sedang ada di Sangiran. Kita akan mengeksplor ya teman-teman. Jangan lupa disaksikan. Terima kasih. Sebelum dibawa untuk berkeliling di situs Purbakala Sangiran, kita diajak untuk menonton video bagaimana Sangiran bisa terbentuk seperti sekarang ini. Membentuk kubah. Terjadinya retakan di puncak kubah membuka aliran sungai Cemoro, membelah Sangiran tepat di tengahnya. Lapisan demi lapisan tanah tua pun. Setelah itu, kita pun berkeliling dan melihat fosil-fosil beserta sejarahnya bersama dengan guide yaitu Bapak Darmadi. Volume otaknya kecil 800 cc, sisanya jenong tebal, rangnya tebal, jinnya tebal. Tipe yang kedua adalah Homo erectus ginting. Volume otaknya 1000 cc, lebih besar. Tetapi tulang-tulangnya lebih tipis karena volume otaknya lebih besar. Ya. Tipe yang ketiga sudah tidak mampu hidup di Sangiran. Eugene Dubos lahir pada tanggal 28 Januari 1858 di Eijsden, Belanda. Ia adalah ahli anatomi dan geologi dari Belanda yang menemukan fosil manusia purba di Jawa. Pada tahun 1891, Eugene Dubos menemukan fosil manusia purba, tepatnya di tepi Sungai Bengawan Solo, di Klinil, Ngawi, Jawa Timur. Karena fosil tersebut ditemukan di tepi Sungai Bengawan Solo, maka manusia purba tersebut diberi nama Homo soloensis. Pada saat itu manusia dan harimau harus berebut makanan karena di alam terbuka kijang larinya sangat cepat sehingga tidak memungkinkan manusia purba untuk memburunya. Jadi manusia purba tersebut terus menunggu harimau yang ingin memburu kijang, dan jika sudah tertangkap oleh harimau, barulah mereka merebutkan kijang tersebut untuk dimakan. Setelah penjelasan tadi, marilah kita membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Darmadi. Dari tahun berapa manusia purba Homo soloensis hidup punah pada zaman dahulu, Pak? Ya, jadi soloensis ya, oleh von Konekswald itu yang memberi nama, itu sama juga Homo erectus ya. Itu sampai di Sangiran ini 1,5 juta tahun yang lalu ya. Dan manusia purba Homo erectus di Sangiran ini semuanya sudah punah 300.000 tahun yang lalu. Kenapa manusia purba Homo erectus dinamakan soloensis? Karena hidupnya di bantaran atau lembah Sungai Bengawan Solo, makanya oleh von Konekswald dinamakan soloensis. Ya. Ya. Terus? Apakah setelah manusia purba Homo soloensis, adakah spesies manusia purba yang lainnya, Pak? Ya, Homo sapiens. Ya. Nah, setelah era Homo erectus punah, muncullah secara sporadis di beberapa daerah, beberapa negara, namanya Homo sapiens. Ya. Homo sapiens yang ada di Indonesia identik dengan suku aborigin yang ada di Australia. Contoh Homo sapiens yang ada di Indonesia adalah di Tulungagung, namanya manusia Homo sapiens wajakensis. Ya. Tulungagung itu adalah nama daerah, nama gunung. Ya. Dinamakan wajak atau wajakensis. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Kebanyakan ilmu yang mengkaji tentang masa lampau mendapatkan data dari dalam tanah. Untuk mendapatkan data, mereka harus melakukan penelitian secara sistematis. Salah satu cara penelitian khas terutama untuk arkeologi adalah melalui penggalian. Biasanya, bidang tanah yang akan digali dibagi menjadi beberapa sektor yang keletakannya teratur. Hal ini dilakukan agar temuan di satu sektor dapat dibandingkan kedudukannya dengan temuan di sektor lain. Penggalian dilakukan pada sektor tertentu yang dipilih dengan pertimbangan tertentu. Lapis demi lapis, tanah digali dengan hati-hati pada kedalaman tertentu yang terkendali. Setiap temuan dicatat letak dan ciri-cirinya. Tidak jarang, tanah yang digali harus disaring agar temuan yang berukuran kecil dapat dijaring. Sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa. Dadah.